Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sahabat Vidivisi, senang sekali rasanya saya Riza Muhammad kembali menjumpai Sobat Vidivisi dalam program Renungan Ramadan bersama Cedeah. Dan topik kita kali ini adalah waktu paling mustajab berdoa ketika bulan Ramadan. Masya Allah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa mukhul ibadah. Sumsum dari ibadah adalah doa. Ketergantungan seorang hamba kepada Allah dengan doa, ini yang membuat ia dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syai'un akramah 'ala Allah minad du'a. Seseorang mulia kepada Allah sebab ia bergantung dengan doa. Surat Al-Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, maka pasti diijabah. Jangan seperti mereka, orang-orang yang malas berdoa. Dan surat Al-Baqarah 186, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Katakanlah kepada hamba-hamba Allah, Allahu qaribun. Allah itu dekat, lebih dekat daripada urat leher Anda. Hingga ketika kita berdoa pasti diijabah dengan syarat selalu beriman dan taat kepada Allah. Ramadan adalah syahrul doa. Ramadan adalah bulan doa. Di mana di bulan ini setiap hajat seorang hamba pasti diterima. Setiap saatnya adalah waktu-waktu yang Allah tidak akan pernah menolak hajat yang disampaikan oleh seorang hamba. Lalu kapankah waktu yang paling mustajab ketika seorang hamba berdoa di bulan Ramadan? Pastinya ketika berpuasa. Allah tidak akan pernah menolak seseorang yang berdoa dalam keadaan lapar dan haus, menahannya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seseorang menjalankan Ramadan dengan ikhlas, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambik. Maka siapa yang menjalankan Ramadan dengan iman dan mengharap keridhaan Allah, maka Allah akan mengampuni dosanya. Maka sudah pasti 30 hari Ramadan manfaatkan baik-baik untuk senantiasa berdoa kepada Allah, mengajukan hajat yang selama ini Anda inginkan, dan demi Allah ketika puasa kita diterima, doa kita pasti pun akan dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, saat sholat. Sholat di bulan Ramadan tentunya pahalanya beda dengan hari-hari biasa. Inilah ajang di mana kebaikan dilipat gandakan dari 10 hingga 100 kali lipat. Masya Allah. Maka seseorang yang beribadah di bulan Ramadan, ketika ia mengerjakan sholat, maka ibadah sholat akan membantu kita mengijabah doa. Dalam Quran surah Al-Ankabut, surat 29 ayat 45, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa aqimis sholah, inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar, waladhikrullahi akbar. Tegakkan sholat. Solat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan dzikir yang paling utama adalah solat. Maka inna awwala yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amalihi salatuhu. Fa in saluhat qad aflaha wa anjaha wa in fasadat qad khaba wa khasira. Yang akan dihisap pertama kali dari dzikir seorang hamba adalah solat. Kalau solatnya baik, maka urusannya pasti baik. Namun solatnya buruk, maka semua urusannya akan buruk. Inilah yang membuat di bulan Ramadan solat akan menentukan dikabulkannya dengan benar hajat seseorang di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, bukan cuma solat wajib ya. Ada juga waktu mustajabah di bulan Ramadan yang akan dikabulkan, di antaranya di sepertiga malam terakhir. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang rajin sholat tahajud di bulan Ramadan, maka akan mendapatkan 3 keuntungan. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya. Allah akan turun ke langit dunia. Kullul lail, setiap malam. Hina yabqa thuluthil lailil akhir. Dan Allah
akan mengabulkan doa ketika seseorang berdoa di sepertiga malam terakhir. Jam berapa Pak? Jam berapakah waktu mustajab orang yang paling baik diterima doanya? Antara jam 3 pagi sampai dengan subuh hari. Falyakul, dan Allah berjanji, may yad'uni fa astajiba lahu. Siapa yang meminta, aku kabulkan hajatnya. May yas'aluni fa u'tiyahu. Siapa yang mohon kemudahan dari kesulitan yang ia hadapi, maka Allah angkat kesulitannya. May yastaghfiruni fa ughfir lahu. Dan siapa yang beristighfar atas segala dosa yang ia lakukan, aku ampuni dosanya. Jadi di waktu sepertiga malam terakhir sampai subuh adalah waktu-waktu terbaik seorang hamba mengadukan permasalahannya kepada Allah, dan doanya tidak akan pernah melesat seperti busur panah mendapat sasaran yang dia inginkan. Yang ketiga adalah sedekah. Kita tahu as-sadaqatun syai'un alim. Sedekah adalah jawaban dari setiap permasalahan. Coba kita bayangkan, kalimat salat selalu digandengkan dengan sedekah. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Surat Al-Baqarah 43, salat dan zakat. Kenapa salat dan zakat selalu berjalan beriringan? Ini menandakan selain kekuatan salat sebagai tempat dikabulkannya doa dan saat yang terbaik, sedekah juga adalah saat seseorang senantiasa dikabulkan hajat dan doanya. Dalam Quran Saba 39, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqu min syai'in fahuwa yukhlifuhu." Barang siapa yang berinfak dan bersedekah dengan sesuatu, maka Allah akan berikan lipat ganda ataupun doa yang dikabulkan dari hajat-hajat yang dia inginkan. Dan sobat VDVC, satu hal yang tidak boleh ketinggalan adalah menjalankan umrah di bulan Ramadan. Masya Allah. Quran surah Ali Imran 96, Inna awwala baiti wudi'a linnas lalladhi bibakkata mubaraka wa hudan lil alamin. Rumah pertama yang dibangun Allah adalah Mekah atau Bakkah. Siapa yang pergi ke Mekah, maka sepulang dari Mekah, hajatnya dan rezekinya menjadi berkah. Betapa banyak orang yang berdoa di Baitul Haram, di Al-Haramain, doanya akan dikabulkan. Nah, seseorang yang menjalankan umrah di bulan Ramadan, seperti haji, pahalanya di hadapan Allah. Otomatis segala doa pasti akan dikabulkan. Maka ketika seseorang umrah di bulan Ramadan, akan menjadi satu bentuk jawaban dari hajat-hajatnya agar dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Inilah renungan kita sore ini. Jadi gunakan waktu-waktu yang terbaik agar senantiasa kita mendapatkan manfaat atas terkabulkannya doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap detik dalam bulan Ramadan adalah waktu yang terbaik untuk berdoa kepada Allah, hingga doa kita mustajab dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Semoga tayangan kita kali ini, renungan kita kali ini menjadikan inspirasi untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa terasa sudah menjelang waktunya berbuka, dan insya Allah kita akan berjumpa kembali dalam renungan Ramadan bersama CDA selanjutnya. Riza Muhammad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Agusta Sirangan di Kreasi Resep CDA. Sekarang saya akan membuat kreasi resep dari CDA Steamboat Tom Yum. Nama menunya adalah Steamboat Rempah Nusantara ala CDA. Di sini saya akan panaskan minyak goreng. Kita masukkan irisan dari bawang bombay, jahe yang sudah dimemerkan, daun jeruk. Selanjutnya di sini kita masukkan air. Kemudian kita masukkan di sini rempah nusantaranya. Ada kayu manis, pala, kapulaga, dan juga cengkeh. Tambahkan garam, merica bubuk, gula pasir. Di sini saya menggunakan CDA Steamboat. Sajian praktis ala restoran. Ada dua pilihan bumbu. Ada tom yum dan juga saus dasi. Kemudian juga bumbu tom yumnya. Ini sudah mendidih, aroma juga sudah wangi. Sekarang saatnya kita sajikan. Nah, untuk pelengkapnya di sini kita bisa tambahkan ada pokcoy, ada wortel, ada jagung manis, dan juga jamur enoki. Steamboat Rempah Nusantara ala CDA siap untuk disajikan. CDA, ikan olahan bermutu.